Yo 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 yo, wayai kerja kerja kerja. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Iksan dari The El Nino Bike. Kali ini kedatangan satu unit sepeda dari spesialis S-Work Diverse, ya kan? Ini frame-nya bahannya karbon teman-teman. Nah, grup setnya ini Shimano GRX 2x11 speed. Ya udah di A2, sprocketnya 11 pakai 42T. Rencananya ini ada beberapa komponen yang mau dirubah. Nah, komponen yang sekarang ini katanya masih kurang nyaman ya kan. Coba lihat ini stem pakai extension, kemudian drop bar pakai handlebar kayak gini, kata dia kurang nyaman lah pokoknya karena punya kendala pemilik sepeda ini punggungnya kecetit. Jadi mau dirubah tampilannya. Yang rencana ini stem tetap pakai, lanjut nantinya yang dari drop bar mau diganti jadi flat bar. Di area steer tube ini sengaja nggak diganti karena itu ada fungsi dari elastomer. Di situ ada suspensinya teman-teman. Nah, seperti apa yang bakalan dirubah dan seperti apa hasilnya, yuk simak ke video berikutnya. Jadi komponennya di sini udah disiapin shifter di itu dari Shimano XT SW 8050, kemudian junction juga dari XT yang sudah ada Bluetooth dan juga support Shimano Etu Project. Untuk jalur kabelnya ini support 3 port, dimensi untuk klemnya bisa 35 dan juga 31.8. Untuk handlebarnya rencananya pakai race bar, entah nanti mau pilih yang pro ini atau pakai yang lain, mana masih pilih-pilih bagaimana nanti cari yang paling nyaman. Langsung saja kita eksekusi pembongkaran pada bagian handlebar, termasuk brake lever dan juga drifternya. Loh, ini ada pemberitahuan apa ini? Oh, ternyata ini ada di fly WU111. Ini nggak support kalau misalkan WU111 itu di fly. Kalau dikoneksikan dengan layar junction ini karena sudah support, jadi harus pilih salah satu. Maka dari itu di fly yang ada ini kan tertanam di bagian dalam nih, terpaksa kita harus lepas karena nggak usah pakai junction di fly lagi, karena di dalam junction ini sudah support Bluetooth dan juga Shimano Etu Project bisa terkoneksi teman-teman. Mau layar displaynya ini kan enaknya udah bisa kelihatan nih, ada tuh digitalnya, indikator baterai juga kelihatan ya kan. Lebih enak pakai junction yang Shimano 8050. Kanggo road bike iso gak Mas? Ya tentu iso. Nah, ini setelah kita lepas di bagian junctionnya itu tadi, nah Shimano Etu Project sekarang udah nongol nih, semuanya udah bisa terkoneksi semuanya. Nah, kalau udah nongol segini kayak gini, ketahuan ada banyak part-part yang mau diupdate. Untuk firmware-nya kita update terlebih dahulu. Tapi untuk bagian Shimano SCMT 8050 ini nggak bisa diupdate menggunakan laptop. Nah, ini udah dikasih tahu kalau mau update Bluetooth-nya ini SCMT 800 ini nanti pakainya dari Shimano Etup dalam handphone. Gitu teman-teman. Karena ini laptopnya nggak ada Bluetooth-nya gitu. Oke, kita nunggu update part yang lain selain yang SCMT 800. Yang lain-lain kita update menggunakan SMPCE 02 Shimano Etu Project Professional tentunya. Oke, lanjut kita update. Oke, hari ini kita mau ngetes shifter yang kiri dari Shimano XT 8050 SL. Ini kondisinya nggak normal. Kenapa? Ini ada dua tombol nih, X dan Y. Fungsinya untuk nyindain pada bagian FD. Ini kita sebut X, ini kita sebut Y ya. Ini untuk turun, ini untuk naik sesuai dengan posisinya. Apabila kita akan naikkan gear, kita tekan ini yang Y. Ini sekarang posisi FD di bagian bawah. Mari kita naikin. Ini normal, bisa naik. Tapi ini tombol yang X-nya ini ada masalah nih. Kita tekan FD nggak kunjung turun karena tombol Y ini ada di bergerak. Tapi kalau misalkan kita tahan satu, tombol Y nya ini bisa turun langsung ya. Ini naik lagi, ini turun lagi, ini naik, ini turun lagi. Masa kita harus megangin pakai jempol atau jari? Kan berarti ada masalah nih, problem ya.
waktu mengajukan PT. Selanjutnya nunggu beberapa hari setelah shifter dapat penggantian, kita rangkai lagi semua komponennya, kemudian dicek dari fungsi dari pergerakan RD, responsif apa enggak, kemudian adjust pada limit screw-nya juga, termasuk limit screw di FD, adjust posisinya, micro adjust-nya juga, respon naik turunnya, kemudian dari layar display untuk posisi gearnya high low atau di posisi gear keberapa sudah sama apa belum, akurat, kemudian indikator baterainya, kemudian cek di bagian bluetoothnya ke aplikasi Shimano Etude Project, baik itu SMPCE maupun dari handphone. Nah, fungsi remnya juga ini karena udah diganti flat bar, rem pakai MT401. Nah, ini dia tampilan setelah selesai digarap. Dari Specialized Diverge Carbon yang seri S-Box-nya nih, fork dan frame karbon, fork karbon dengan dimensi tingkah roda yang cukup lebar. Tentunya ini ban pakai 700x32 Continental GP 5000. Untuk wheelsetnya juga ini menggunakan wheelset dari Roval Terra CLX, ini sudah sangat lebar. Oke, untuk group set yang dipakai kali ini berbeda dengan sepeda Specialized S-Box Diverge pada umumnya, dikarenakan pemilik dari sepeda ini ingin menggunakan handlebar drop bar. Nah, alasannya karena mencari kenyamanan saat berkendara. Untuk stemnya juga ini tidak umum, menggunakan stem yang adjustable. Ini menggunakan extension ini dari produk FXTR. Untuk stemnya panjang banget, ini berapa kalau nggak salah ini 145, ini sangat panjang. Ini tujuannya biar bisa tegak ke atas, karena kan ini kan spesifikasi dari forknya ini terdapat elastomer atau spring di sini, jadi di area sini bisa ngayun. Untuk beberapa komponen yang dirakit ini menggunakan komponen dari Shimano GRX Di2 tentunya. Untuk crank pakai rasio 4831 FD GRX Di2. Ini GRX Di2 nya sebenarnya ini maksimalnya 34T, tapi dirubah menggunakan sprocket 42T. Untuk perubahannya nih ada yang kurang enak dilihat, bautnya ini panjang, harusnya ini menggunakan baut extension yang ideal, cari yang lebih ideal lagi, kan ini nggak ada. Di tempat perakitan sebelumnya menggunakan baut ini. Untuk garapan yang saya garap kemarin itu tadinya udah pakai drop bar, sekarang udah diganti menggunakan handlebar race ini supaya lebih rileks lagi. Untuk tuas brake levernya menggunakan Shimano 401 yang support dengan kabel hidrolik BR BH90. Tentunya modulasinya sangat lembut. Untuk shifternya menggunakan shifter Di2 dari Shimano Deore XT. Layar display dan juga junctionnya ini menggunakan junction dari XT juga yang sudah support dengan Shimano Etude, ada bluetoothnya juga, jadi nggak usah pakai display. Untuk rangkaiannya dia kompatibel dengan Shimano GRX ini. Yang paling penting adalah RD, FD semua sama GRX. Misalkan RD root ya FD nya juga root. Kalau misalkan shifternya mau pakai flat bar maupun shifter drop bar, ini sangat bisa, karena ini kan cuman ngasih perintah untuk pergerakan. Untuk detailnya bisa kunjungi website Shimano Compatibility-nya kalau misalkan mau ngerakit cocok apa enggak. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang optimal, jangan lupa untuk bagian shifter, RD, FD, komponen Di2 nya semua dimasukin ke aplikasi Shimano Etude Project Profesional menggunakan SMPCE 02. Lakukan update firmware tentunya, pastikan menggunakan firmware yang terbaru, dan juga jangan sampai
ada yang error, kita perform error check juga untuk kelengkapannya. Karena kemarin sempat rangkaian sebelumnya ini menggunakan drifter dan ada fitur deflay. Jadi kalau ada deflaynya di area sini tuh harus menggunakan salah satu, maka junction ini kita pertahankan karena ada layar display, rangkaiannya juga lebih rapi. Untuk routing kabelnya juga ini supaya lebih rapi kita gunakan solasi yang tampilan depannya juga biar rapi, nggak begitu telalangan. Nah, tentunya kalau misalkan mau rakit pakai DI2 kayak gini tadi, yang paling penting adalah rangkaiannya tadi ya, jangan sampai telat update firmware, kemudian kabel-kabel. Kalau baterai juga kalau bisa pakai yang internal yang terbaru lebih enak, karena untuk adjust sinkronisifnya segala macam ada fitur tambahan yang ada di baterainya. Ini yang lebih enaknya lagi kalau shifting di sini terdapat indikatornya selayar, terus shift mode-nya bisa di adjust di bagian sini. Shift mode-nya, shift mode ini manual, synchro shift 1, synchro shift 2. Nah, synchro shift itu fungsi dari shifter kiri bisa diberhentiin, bisa otomatis. Untuk FD-nya itu bisa naik sendiri. Untuk posisi gearnya, kemudian ini settingannya. Untuk synchro ke handphone atau ke kontak lama gini, nanti ada tulisan C, bisa connect ke aplikasi Shimano E2 Professional gitu. Indikator baterai pun enaknya di sini bisa kelihatan. Misalkan ini mau adjust bagian belakang, depan, di sini nampak di layar displaynya. Ini seperti ini tampilannya, lebih asik lah. Tentunya ada fitur Bluetooth dan koneksi Shimano E2 yang paling asiknya. Port chargernya ada di sini. Port chargernya. Jadi lebih rapi. Untuk detail kelengkapan lainnya, Shimano sepeda Specialized S-Work Diverse ini untuk saddle menggunakan Specialized Power yang railnya karbon, seat postnya Specialized tentunya Terra. Untuk pasangan dari ini, untuk framenya sendiri ini size 52, tapi nggak tahu nih size 52 nya kok kelihatannya agak pendek ya, agak kecil. Bener 52 atau enggak, 52 top tube mungkin ya. Untuk kelengkapan yang lainnya kayak semacam kaliper, rotor, semuanya masih asli bawaan, Specialized. Oke, itu aja. Tentunya buat teman-teman yang mau update ngerakit sepeda, merubah tampilan dari drop bar ke flat bar ataupun sebaliknya dari komponen DI2, akan disarankan untuk selalu ngecek menggunakan Shimano compatibility ya. Pasti ini udah mantep banget. Kita tinggal test drive dan serahkan ke pelanggan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.